Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, akan menjelaskan materi pada unit 2 dengan judul Pemanfaatan Media Audio dan Radio untuk Pembelajaran. Nama saya Nira Haitsefana Katrunada. Saya sebagai pembicara pertama, adapun teman saya Felicia Santa Lumban Gaul sebagai pembicara kedua, ada Kris Cahya Utami sebagai pembicara ketiga, Ira Nurfadila sebagai pembicara keempat, dan yang kelima atau yang terakhir ada Irsyad Diaul Haq sebagai pembicara kelima. Di sini kami memiliki 5 pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian media audio, yang kedua ada karakteristik media audio, yang ketiga ada radio, yang keempat tape recorder, dan yang terakhir laboratorium bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media audio. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan media audio terdahulu. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka teknologi tersebut dinamakan telegrafi. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Pada tahun 1895, Marconi menemukan radio. Dan pada tahun 1877, ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Alva Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Nah, melalui alat ini, perekaman suara itu menggunakan piringan hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi media dengar atau media audio. Yang pertama ada menurut Sri Anita dan kawan-kawan pada tahun 2010. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Selanjutnya ada menurut Sujana dan Rifai pada tahun 2003. Mereka mengatakan media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yaitu pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, dan juga kemauan siswa sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir ada menurut Sadiman. Pada tahun 2005, dia mengatakan media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau kata-kata, atau yang biasa kita sebut sebagai bahasa lisan, maupun non-verbal. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia Santa. Silakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Felicia Santa Ronaldi Lumenggal. Keterkaitan media audio sebagai media pembelajaran. Sarana penyampaian pesan materi pembelajaran itu ada banyak. Salah satunya dilakukan melalui suara atau bunyi yang direkam. Dan kemudian diperdengarkan kepada siswa dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Hal ini dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa. Apa sih manfaat media audio terhadap pendidik dan yang terdidik? Kita bahas pendidik dulu. Yang pertama, pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, pendidik lebih mudah untuk mendesain pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dapat mengefisienkan waktu. Yang keempat, pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, dapat menunjang metode pembelajaran.
Dan yang terakhir, pendidik dapat lebih mudah mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan manfaat media audio terhadap terdidik atau peserta didik adalah lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang, sebab mereka tidak akan bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Selain itu, peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Pembahasan kedua adalah karakteristik media audio. Apa aja sih karakteristik media audio? Yang pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengar kita. Yang kedua, personal. Ketiga, cenderung satu arah. Dan yang terakhir, mampu menggugah imajinasi. Karakteristik media audio pembelajaran yang menjadi fokus pembahasan ini adalah karakteristik berdasarkan kemampuan media dalam membangkitkan rangsangan indera pendengaran. Fungsi media audio apa sih? Menurut Arsyad, pada tahun 2003, mengutip pendapat Sujana dan Rafai, pada tahun 1991, fungsi media audio itu digunakan untuk melatih segala kegiatan perkembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai itu melingkupi mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, memilih informasi dan gagasan, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, menentukan arti dan konteks, dan yang terakhir, merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Sekian penyampaian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manfaat media audio dalam pengajaran. Digunakan sebagai alat bantu bagi para pendidik. Menurut Sujana, manfaat audio itu yang pertama, pengajaran musik literati atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing baik secara audio ataupun secara audiovisual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu paket-paket untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari menggunakan media audio sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu harga murah dan program lebih bervariasi daripada TV. Yang kedua, mudah dipindahkan. Yang ketiga, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang keempat, ideal untuk mengajar bahasa asing. Yang kelima, dapat diputar ulang. Yang keenam, dapat diduplikat. Selanjutnya dapat diakses secara gratis melalui web dan merangsang pendengaran dan imajinasi siswa serta menjadi bahan media pengajaran. Setiap media pembelajaran tentu saja mempunyai kekurangannya masing-masing, termasuk dalam media audio. Berikut saya bacakan beberapa kekurangan dari media pembelajaran menggunakan audio ini. Yang pertama yaitu memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertian harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Yang kedua yaitu hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan dalam berpikir abstrak dan cenderung menimbulkan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, media pembelajaran yang bisa digunakan adalah radio. Istilah radio siaran atau siaran radio berasal dari kata radio broadcast dalam bahasa Inggris dan radio omroep dalam bahasa Belanda. Menurut Ranhanata, pengertian radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu definisi radio pendidikan. Menurut Hamalik, radio pendidikan adalah suatu perlengkapan elektronik yang diciptakan berkat kemajuan dalam teknologi modern. Dan fungsi radio pendidikan dalam pengajaran adalah untuk memperkaya pengalaman pendidikan dan ide-ide kreatif. Kekurangan radio
yaitu komunikasi hanya satu arah. Biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tak dapat mengontrolnya. Penjadwalan pelajaran dan siaran radio berbeda, sehingga menyulitkan proses pembelajaran. Dan kurang dapat membahas pelajaran dengan detail karena terbatas dengan jam siaran. Karakteristik media radio, yaitu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, memberikan manfaat yang unik, dan dengan memahami kekuatan dan kelemahan radio, dapat menghasilkan produksi siaran yang lebih efektif dan efisien. Lalu kita masuk ke bagian fungsi tape recorder. Ada 6 fungsi tape recorder, yaitu meningkatkan komunikasi audio, lalu membuat suasana belajar menjadi lebih mantap dan komunikatif. Yang ketiga, mengembangkan apresiasi dan imajinasi siswa. Yang keempat, merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Lalu yang kelima, tepat digunakan untuk materi musik dan bahasa. Lalu yang terakhir, mengatasi batas waktu dan ruang. Lalu berikut adalah kelebihan dari tape recorder. Yang pertama, harga terjangkau sehingga dapat diandalkan. Yang kedua, dapat digunakan berulang-ulang. Yang ketiga, rekaman dapat digandakan. Yang keempat, rekaman dapat meningkatkan keterampilan pengucapan, misalnya pidato, mengaji, dan membaca. Yang kelima, pengoperasiannya cukup mudah. Tapi sayangnya dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tape recorder juga mempunyai keterbatasan, yaitu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi, rekaman hanya memberikan suara saja, lalu pita kaset suara yang memiliki kekuatan terbatas. Yang keempat, sulit memainkan rekaman kembali pada suatu mesin perekam yang berbeda jenis karena berbeda pengaturan. Tapi selain tape recorder juga ada alat lain yang bisa menyimpan file audio, yaitu misal kaset, CD, atau media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menyimpan dan memainkan file audio. Lalu kita masuk ke bagian kelima dari pembahasan, laboratorium bahasa. Mambo mendefinisikan laboratorium bahasa sebagai lingkungan yang dibentuk untuk memantapkan kemampuan para pelajar bahasa asing. Pada umumnya, laboratorium bahasa tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras, baik digital maupun analog, seperti tape, recorder, kaset video, ataupun komputer. Mereka melakukan praktik seperti komprehensi mendengar, speaking atau berbicara dengan mendengar dan mengulang, dengan tujuan untuk memantapkan grammar dan kosakata serta memantapkan kembali struktur grammar yang diajarkan di kelas. Kenapa laboratorium bahasa itu penting? Laboratorium bahasa itu penting karena meningkatkan ketertarikan siswa pada pelajaran tertentu. Juga dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia memungkinkan semua siswa untuk dapat melakukan latihan berbahasa secara intensif dan lebih fokus. Berikut adalah fungsi laboratorium bahasa. Yang pertama adalah fungsi percakapan, yang kedua adalah fungsi mendengarkan, yang ketiga adalah fungsi manajemen struktur. Dan sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.